Hari ini kita belajar tentang angka 1 sampai 10 dalam bahasa Karo. Bahasa Karo dari angka 1 sampai 10. Sada, dua, telu, empat, lima, enam, pitu, waluh, siwah, 10. Selamat datang kembali dan berjumpa bersama dengan saya. Dan kali ini kita akan kembali belajar mengenal angka dalam bahasa Karo ya. Teman-teman, di video sebelumnya yang barusan kita lihat, kita telah belajar tentang angka juga, angka satuan ya, angka 1 sampai dengan 10. Dan kali ini kita akan kembali belajar angka seperti yang saya sebutkan tadi, dan kita akan lanjutkan pembelajaran kita mengenal angka. Dan kali ini angka yang akan kita pelajari adalah angka 11 sampai angka 20 dalam bahasa Karo. Di video sebelumnya kita telah melihat dan belajar sama-sama angka 1 sampai dengan 10 bahasa Karonya itu sada, dua, telu, empat, lima, enam, pitu, waluh, siwah, dan 10 ya. Baik, nah teman-teman, bagaimana dengan angka 11 sampai dengan 20? Apa bahasa Karonya? Bagaimana orang Karo menyebut angka 11 sampai dengan 20? Teman-teman, saya perlu disclaimer dulu ya, bahwa di kalangan orang Karo sendiri tidak semuanya mengucapkan atau menyebut angka itu sebagaimana semestinya dalam bahasa Karo, ya. Terkadang angka khususnya belasan ini nanti terkadang orang Karo sendiri, sesama orang Karo, menggunakan bahasa Indonesia untuk menyebut angka itu ya. Namun kali ini kita coba lihat sebenarnya apa sih, bagaimana sih bahasa Karonya untuk angka-angka itu, khususnya dalam hal ini angka 11 sampai 20 ya, supaya kita bisa membedakannya nanti. Baik, coba kita lihat di sini. Ada pola sebenarnya yang kalau kita sudah mengetahui pola ini, maka kita bisa dengan sangat mudah mengenali angka belasan 11 sampai angka 20 dalam bahasa Karo ya. Tentu selain melihat atau mengenali pola ini, kita juga harus sudah ingat, sudah hafal angka satuan dalam bahasa Karo, yaitu tadi 1 sampai dengan 10 ya. Sada, dua, telu, empat, lima, enam, pitu, waluh, siwah, 10. Nah, kalau itu sudah kita ingat, sudah hafal, kemudian kita bisa melihat pola ini, maka dengan sangat mudah kita bisa mengenali angka 11 sampai dengan 20 dan mengucapkannya dalam bahasa Karo. Nah, seperti apa polanya? Seperti yang saya tampilkan di gambar ini ya, di layar kita. Sebentar. Ini dia. Polanya adalah angka 10 ya. Angka 10. Sebentar. Oke. Seperti yang tertampil di sini, polanya menambahkan angka 10 atau menggabungkan angka 10 dengan angka satuan. Tentu itu pola yang umum ya dalam bahasa Indonesia juga. Artinya bahwa pola yang sama kita terapkan dalam bahasa Karo ya. Polanya memang sama, tapi ketika kita ada dalam bahasa Indonesia, 11 itu memang 10 tambah 1 ya. Tapi bukan pada akhirnya menjadi 10-1 kan dalam bahasa Indonesia. Berbeda dengan bahasa Karo, 10 tambah 1 nanti hasilnya menjadi 11.
dalam bahasa Karo. Nah, dalam kasus ini 10 harus dibaca 10. Bahkan ada perubahan sedikit nanti ya dari kata 10 itu. Bukan 10 ya. Ketika mengucapkan kata belasan, angka sebelasan, angka belasan ya. Ketika mengucapkan angka belasan dalam bahasa Karo, maka 10 di sini dibaca 10, bukan 10 ya. Misalnya sebagai contoh di sini saya buatkan 11 ya, angka 11. Tentu 11 ini seperti pola di sini tadi ya, 10, angka 10 tambah satuan, angka satuan. Maka polanya 10 tambah sada. 10 tambah sada. Ingat, sada ini adalah 1 dalam bahasa Karo. Maka 10 tambah sada, 10 tambah 1 yang bahasa Karonya itu bahasa Indonesianya 11, dalam bahasa Indonesia bahasa Karo itu menjadi 10 sada. Seperti itu. Ini polanya yang nanti akan kita pakai menjadi pola yang sama untuk belasan yang lain, 12, 13 sampai dengan angka 20 dia berdiri sendiri ya. Nah, bagaimanakah penggunaan atau penyebutan angka yang lain, belasan yang lain? Nah, mari kita lihat. Ini tadi contoh ya. Nah, sekarang kita kembali ke angka 11 tadi. Angka 11 atau nomor 11 itu adalah angka 10 ditambah angka 10 ditambah 1. 10 tambah 1 atau bahasa Karonya itu sada, 1 itu sada. Jadi 10 tambah sada menjadi 10 sada. Ingat, kata 10 tidak dibaca 10 tapi 10 ketika sudah menjadi angka belasan ya. Kecuali angka 10 itu berdiri sendiri, tentu kita sebut atau kita ucapkan 10. Tapi ketika angka 10 itu sudah menjadi belasan ya, 11, 12, 13, maka 10-nya itu tidak dibaca 10 tapi 10. Huruf H itu dibuang menjadi 10 ya. 10 tambah sada menjadi 10 sada. 10 sada. Atau kadang-kadang kita ketemu atau kita menemukan pengucapan yang sedikit berbeda karena barangkali karena cepatnya, saking cepatnya 10 sada itu diucapkan, 10 sada itu diucapkan menjadi 10 sada, 10 sada menjadi 10 sada, 10 sada, sama saja ya, 11, 10 sada atau 10 sada ya, 10 sada, 10 sada atau 10 sada, itu 11 ya teman-teman. Nah sekarang bagaimana dengan 12? Seperti yang ada di sini ya. 12 itu 10 tambah 2 ya. 10 tambah 2 menjadi ya, polanya sama, jadi mudah. 10 tambah 2 menjadi 10 2. Karena ingat selalu 10 itu dibaca 10 tambah angka satuan, 10 2 atau 10 2. Nah, 10 2 ya, itu 12. 10 2, 10 sada, 10 2, 10 sada, 10 2, 10 sada, 10 2. Kemudian angka selanjutnya, angka 13. Apa bahasa Karonya? 10 telu. Kenapa? Karena 3 dalam bahasa Karo itu telu ya, telu. 10 tambah telu menjadi 10 telu atau 10 telu ya, 10 telu atau 10 telu. Bagaimana dengan 14, angka selanjutnya ya? Saya rasa ini tidak sulit ya teman-teman, bisa mengikuti dengan sangat cepat.
karena sudah mengetahui angka satuan dalam bahasa Karo dan polanya 10 tambah angka satuan itu. Ketika membaca atau mengucapkan kata 10 itu hanya dibuang menjadi 10 tambah satuan 10 telu atau 10 telu. Bagaimana dengan 14? 10 tambah 4 jadi 10 4 atau 1/4. Nah, 1/4 ya. Selanjutnya 5 bahasa Karonya apa? 5, sama saja dengan bahasa Indonesia. 10 tambah 5 menjadi 10/5. Atau seperti angka-angka sebelumnya, saking cepatnya itu diucapkan, barangkali seperti itu ya, karena saking cepatnya tidak terdengar 10/5 lagi ketika orang Karo mengucapkan itu, tapi menjadi 10/5 katanya. Itu berarti angka 15, 10/5. Tidak 10/5 lagi, tapi 10/5. Begitu ya. Kemudian 16. 10 tambah 6. 10 tambah 6 menjadi 10/6. 10/6 atau seperti angka sebelum-sebelumnya termasuk angka 15 tadi. 10/6 dibaca juga 10/6. 10/6 ya. 10/6. Itu 16 teman-teman. Sampai di sini ya. Kalau sedang loading berpikir berusaha mengikuti, bisa teman-teman pause dulu videonya atau mundur lagi ya, jangan terburu-buru. Tapi kalau sudah bisa maka kita lanjut ya. Angka selanjutnya adalah 17. 17 ini adalah gabungan dari angka 10 dan 7, di mana angka 7 dalam bahasa Karo itu pitu. Maka 17 itu 10 tambah pitu menjadi 10 pitu. 10 pitu atau 10 pitu. Nah, barangkali teman-teman ada yang bertanya sampai di sini ya. Yang mana yang benar? 10 pitu apa 10 pitu? 10/6 apa 10/6? 10/5 apa 10/5? Mana yang benar? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Dua-duanya bahkan bisa diucapkan, bisa digunakan dalam percakapan sehari-hari berbahasa Karo. Dan orang Karo sejauh yang saya tahu pasti mengerti itu ya. Kecuali mereka tidak tahu sama sekali mengenai angka atau tidak mengenali angka ini dalam bahasa Karo. Kalau yang mereka tahu hanya bahasa Indonesia, ya barangkali mereka tidak tahu ini. Tapi kalau mereka tahu, orang-orang Karo yang teman-teman temui tahu 10 pitu, pasti dia tahu 10 pitu. Jika dia tahu 10/5, maka pastilah dia juga tahu 10/5 itu sama dengan 10/5 atau 15. Gitu ya. Dua-duanya benar, dua-duanya bisa digunakan. Ya. Kemudian 18 kita lanjut ya. Ada 3 angka lagi. 18 dalam bahasa Karo itu 10 waluh. Sorry ya, ini sedikit typo. Ya, mestinya ini 10 tambah waluh. Ya, mohon maaf ada typo, kesalahan pengetikan. Tapi di sini sudah benar ya, yang warna kuning di sini 10 waluh atau 10 ya teman-teman. 10 waluh atau 10 itu 18. 19 itu gabungan atau jumlah dari angka 10 ditambah 9 atau siwah dalam bahasa Karo ya. 10 tambah siwah menjadi 10 siwah. 10 siwah
atau bisa juga 10 siwah. 10 siwah. 10 siwah. Sama saja. Dan yang terakhir, angka 20. 20 sama dengan bahasa Indonesia menjadi 20 juga, ya. 20. Barangkali penekanannya saja yang berbeda, ya. Penekanan kalau bahasa Indonesia 20. 20. Tapi kalau bahasa Karo 20. 20. 2. Ya, berbeda dengan 2. 20 dan 20. Palingan dalam penekanan pengucapannya saja berbeda. Sampai di sini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, menambah wawasan kita khususnya bagi yang sedang belajar bahasa Karo atau yang sudah lama tidak berbahasa Karo, jadi lupa-lupa ingat gitu ya. Lupa-lupa ingat. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sekiranya video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik subscribe, tombol subscribe, like, komen yang positif. Barangkali ada masukan-masukan, pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Dan bila rasanya video ini bermanfaat juga, teman-teman bisa share atau bagikan ke teman-teman kita yang lain, saudara, kadek-kadek, tasideba, si merhat, si merincuh belajar bahasa Karo yang juga rindu atau berkeinginan untuk belajar bahasa Karo. Demikian, sampai jumpa di video selanjutnya. Menjuah-juah, bujur.